Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di acara Sarinya Berita Sarita di YouTube channel Realita TV. Ya, kali ini kita akan membahas tentang video yang marak beredar gitu. Ada sekelompok massa atau lebih tepat dibilang secuil massa begitu ya, karena nggak banyak gitu, yang melakukan pembakaran terhadap poster atau foto Habib Rizik. Poster besar begitu. Nah, ini diduga begitu dilakukan di depan DPR MPR, tetapi yang menimbulkan pertanyaan, ini ada apa nih? Kok ujuk-ujuk Habib Rizik yang pulang ke Indonesia saja belum begitu ya? Kok tiba-tiba ada demo begitu? Dan ada isu-isu khilafah lagi. Ini ada apa sih sebenarnya? Apakah ini ada kelanjutan kasus Klepon seri 2 begitu ya? Kita akan membahasnya bersama narasumber saat ini sudah hadir. Bukan udah hadir ya, sudah terhubung. Ada ya member kita ini Syahganda Nainggolan. Halo Kak. Selamat malam. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya ada sesepuh kita Kak Rocky Gerung. Biar sepuh tetap aja panggilnya Kak. Lo langsung ngambek lo, diem lo. Ya. Tapi kan Kak kan yang boleh. Selanjutnya ada apa? Iya, sesepuh. Sesepuh itu menentukan segala soal. Sesepuh itu panggilannya Kak Sep gitu ya. Nggak enak. Selanjutnya ada Kak Mustafa Nahrawardaya. Nah, ini aktivis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mungkin saya ke Kak Syahganda dulu ini ngelihat ini. Kan kita di Realita TV ini selalu melihat ada apa di balik peristiwa begitu ya. Selain Sarinya Berita juga ada apa sih sebenarnya? Kok ujuk-ujuk ini kemarin medsos dihebohkan dengan foto Klepon begitu. Sekarang kita dihebohkan dengan video pembakaran poster Habib Rizik ini. Kalau Kak Syahganda melihatnya bagaimana? Ya, itu isu pembakaran itu kan sangat viral di medsos ya. Artinya itu mewakili sebuah peristiwa. Walaupun saya mencarinya di berita-berita online, saya memang belum dapat rujukan yang lebih pasti. Tapi itu terjadi karena apa? Karena pembicaraan itu dan kemudian ada tindak lanjut dari teman-teman FPI dan lain-lain mengejar ke rumahnya yang dianggap bertanggung jawab di situ Budi Jarod, kemudian ada telepon saling ancam ya, saling siap beradu antara kelompok FPI dan umat Islam dengan kelompok gerakan Jaga Indonesia, GJI ya. Nah, memang kan ini sekarang Indonesia ini ketika 6 bulan ini pemerintah Jokowi tidak mampu melakukan sebuah penanganan COVID dan dampaknya, ya terutama ekonomi, maka pastinya ya kelompok-kelompok pro Jokowi ini coba menggeser persoalan pertarungan vertikal antara rakyat dengan state, dengan kekuasaan, menjadi pertarungan horizontal. Ya, jadi isu Klepon, isu pembakaran Habib Rizik ini mau ditarik pada pertarungan diametral, pertarungan horizontal. Horizontal maksud saya. Nah, ini sebenarnya menurut saya bagian dari strategi itu. Ya, kalau misalkan mereka berhasil, maka orang melupakan ya persoalan besar bangsa ini yang udah mau runtuh, yang sering saya bilang ini karena rejim ini sudah gagal ya, walaupun sebenarnya kalau Jokowi sudah punya kekuasaan seperti Soekarno, dekret presiden dulu, kalau sekarang dia dengan Perpu Corona dan kemudian menjadi Undang-Undang Corona, dia telah membypass kekuasaan legislatif dan yudikatif sekaligus BPK dan lain-lain, artinya itu sebenarnya sudah melebihi undang-undang dasar, bukan undang-undang aja. Jadi di undang-undang dasar itu kan BPK itu dicantumkan mempunyai kekuasaan pemeriksaan, di di undang-undang dasar itu DPR dicantumkan mempunyai hak budget, ya. Tapi ini kan diambil alih oleh Jokowi, ya, oleh Jokowi diambil, jadi sudah lebih tinggi daripada undang-undang dasar. Nah, itu pun sudah 6 bulan, rakyat itu melihat sampai sekarang baik dari sisi
COVID-nya sendiri, penyakitnya ini makin lama makin naik. Ya. Jadi kalau Jokowi saya dengar tadi di sebuah radio mengatakan bahwa new normal itu adalah produktivitas, menaikkan produktivitas dengan optimisme. Itulah definisi Jokowi ya kalau kita dengar iklan-iklan Jokowi di radio-radio, kalau saya nggak tahu di iklan di tempat lain, tapi di radio saya dengar. Nah, sebenarnya kan kita tidak pernah ada new normal karena tidak pernah ada terjadi sebuah flattening the curve, ya kurvanya nggak pernah menurun, naik terus sampai sekarang sudah tembus di atas 100.000, akan terus dan ini penyakit akan menyebar ke seluruh Indonesia semakin banyak. Nah, Jokowi dianggap sudah gagal sebenarnya sebagai sebuah rejim. Nah, bagaimana menggeser ini supaya kegagalan Jokowi ini berpindah jadi konflik sosial antara pendukung Jokowi dengan pendukung anti Jokowi yang selama ini salah satu simbol sentralnya adalah Habib Rizik. Saya pikir di situ pendapat saya soal pembakaran atau tidak-tidaknya video pembakaran yang disebar-sebarkan itu. Iya, Kak Tova, ini ya setidak-tidaknya video ya, karena memang kita baru menyaksikan video. Saya juga belum ketemu dengan reporter atau apa yang menyaksikan secara langsung begitu ya. Kejadian itu, saya lihatnya video. Kalau video itu kan bisa aja kejadian entah kapan atau gimana. Kita tunggu konfirmasinya ini ya. Tetapi sejauh ini baru video. Kalau Kak Tova melihat, ya ini seperti video yang tiba-tiba diluncurkan, dirilis sekarang begitu ya. Kemarin 27 ini semacam ada upaya macam klepon juga ya, ingin seperti memancing di air keruh atau menciptakan konflik horizontal begitu. Jadi pertama yang saya simpulkan itu, kejadian di depan gedung DPR itu seperti Joko Tingkir perutnya kembung gitu. Tanpa dipikir, nggak nyambung. Biasanya kejadian-kejadian yang akhir-akhir ini terjadi kan nyambung, dipaksa-paksain. Kalau ini sama sekali nggak nyambung. Nggak ada petir, nggak ada mendung, tiba-tiba air itu jatuh dari langit gitu. Ini kan isu khilafah ini kan sudah lewat ya. HTI sudah ditutup. Ya, isu khilafah sudah nggak ada. Saya atur kedua bosen sebenarnya. Khilafah tiap hari itu bosen. Udah 1 bulan, 2 bulan nggak ada isu khilafah itu. Tiba-tiba ini sekelompok, sejumpit lah ya. Cuman seberapa ekor itu, berapa orang kok ekor, sorry. Berapa orang itu ngumpul di DPR tiba-tiba meneriakkan anti khilafah gitu. Saya bilang nggak nyambung, kenapa? Momennya juga nggak tepat, sasarannya pun tidak tepat. Habib Rizik dengan khilafah itu hubungannya apa? Ikon khilafah itu ada di HTI, mohon maaf sekali, bukan Habib Rizik. Berbeda itu. Tapi tiba-tiba pimpinan saudara GJI ini, saudara Jarod dan 1 orang yang konon muslim itu justru melemparkan isu khilafah, anti khilafah dengan membakar seseorang yang nggak ada kaitan dengan khilafah gitu. Jadi ini aneh menurut saya. Dan yang lebih aneh lagi, Mbak Sarita kalau mau lihat hari ini perkembangan di detik ini, tiba-tiba netizen sebelah itu, ya kelompok netizen dulu namanya Cebong ya, sekarang ex Cebong, itu sudah bisa membuat foto viral baru gitu, bahwa yang dinamakan Jarod itu adalah caleg Partai PAN. Jadi saya ngehafal betul itu. Demo itu sebenarnya menurut saya ini sudah disiapin. Foto dia caleg PAN sudah disiapin. Bahkan sumber-sumber lain sudah disiapin dulu sebelum demo itu dilakukan. Jadi prinsipnya gini, kejahatan itu, ya penjahat yang senior, yang berpengalaman, itu menyiapkan jalan kaburnya sebelum dia berbuat, sebelum bekerja. Saya ulangi ya, penjahat yang senior itu, dia biasanya menyiapkan jalan kaburnya sebelum dia bekerja atau berbuat. Pendemo yang senior juga begitu. Dalang pendemo juga begitu. Dia udah siapin beberapa sequel gitu. Nanti setelah demo, kemudian dinyatakan ini demo apa, nggak nyambung, Joko Tingkir makan kembung, makan ikan kembung. Nah, ternyata yang disasar itu adalah partai yang menurut mereka, ya, sekarang lagi merapat katanya begitu, merapat kekuasaan. Ternyata itu dulu yang oposisi sekarang udah kapok, merapat ke kekuasaan. Nah, ternyata Jarod ini adalah mereka-mereka juga, begitu. Bahkan dicampur-campur, ada kasus lain perempuan, ya, yang separtai dengan dia, yang dikatakan dia terkait dengan kasus prostitusi yang hari ini lagi ramai dibicarakan. Kok bisa gitu loh, nangkep pelaku prostitusi, perempuan diduga pelaku prostitusi, yang ini separtai dengan Jarod, fotonya dijajarin Lilo, satu partai, yang partai ini sekarang lagi merapat ke kekuasaan, lagi mendukung pilkada di Solo, dan seperti itu. Jadi ini sebenarnya menurut saya, satu gelang istilah saya itu, ya, satu gelang itu mereka satu kelompok. Baik yang membuat, dalangnya, pelakunya, yang menyelamatkan, dan yang pasti terjadi itu, meskipun pelaku-pelaku ini melakukan, mohon maaf, pelanggaran hukum,
ya lambat itu, nggak tahu kenapa itu ya. Kalau misalkan ini yang pelakunya ini FPI, sebaliknya misalnya membakar gambarnya Palu Arit misalkan, atau gambar yang lain, itu cepat sekali tuh korlapnya dipanggil. Kalau ini coba lambat sekali, nggak tahu kenapa, apa karena sinyalnya itu nggak bagus, atau karena COVID dan sebagainya. Jadi pola-pola seperti ini sudah terjadi sebelum-sebelumnya, dan ini sangat kita hafal, stereotip namanya. Ini saya ya ke Kak Rocky ya memang banyak yang bertanya-tanya, ini kok Habib Rizik pulang aja ke Indonesia nggak bisa gitu, masih mending Joko Chandra ya bisa bolak-balik pulang gitu. Ini Habib Rizik ini pulang aja nggak bisa, kok tiba-tiba jadi tertuduh pemimpin khilafah katanya. Dan kenapa ujuk-ujuk kembali lagi nih isu khilafah muncul? Kalau dulu kan jualan radikal katanya ya, sekarang khilafah lagi. Ini kok seperti periodik begitu ya dimunculkan? Ya, periodik kan, orang dulu selalu lupa bahwa sesuatu itu harus betul-betul relevan, baru dia jadi burning issue tuh. Kalau sekedar periodik, maka bagian yang udah lapuk pun diulang-ulang gitu kan. Isu yang udah lapuk diulang-ulang, itu dungunya. Kalau mau ngatur demo, ngatur sensasi, cari momen dan bikin persiapan yang bagus. Survei dulu di mana mau nyetak foto Habib Rizik. Itu kan nggak disurvei kan? Mungkin sekali dicetak di toko, di studio yang udah biasa nyetak wajah orang lain, tiba-tiba disuruh nyetak wajah Habib Rizik, langsung dianggap, oh ini mau demo nih. Lalu dikasih bahan yang anti terbakar. Nah itu dikerjain kan, di prank sama si printing office itu. Karena belum bayar jadi nggak bisa dibakar. Iya. Jadi persiapan aja nggak bisa, itu artinya dungu kan. Jadi gagal kan. Dan saya kira juga Habib Rizik nggak anggap itu. Mungkin Habib Rizik habis lihat videonya, mungkin dia pakai kan dia suka bercanda Betawi. Gua katanya juga apa, kagak mempan lo, gitu begitu kan. Jadi saya anggap ini, kalau ini operasi intelijen juga pasti intelijen yang dungu tuh, yang menyuruh orang demo tanpa mengatur timing, tanpa mengatur pantun baliknya apa itu. Jadi begitulah akhirnya, yang kena getahnya kan Ibu Mega akhirnya tuh, karena dituduh dianggap ikut terlibat sehingga vilanya itu harus diamankan polisi kan. Kan bodohnya begitu kan. Intel yang bodoh itu nggak melihat result dari peristiwa ini apa tuh. Saya anggap begitu. Ya. Karena out of the blue tiba-tiba ada demo tentang khilafah yang ngapain ini. Padahal fokus orang itu bukan pada Habib Rizik. Orang bahkan dalam seminggu ini lupa Habib Rizik karena ada dinasti di Solo tuh. Jadi fokusnya kan lagi pindah ke Solo. Satu. Fokus kedua lagi pindah ke COVID karena tiba-tiba Oxford University atau Oxford Research Center soal pandemi memberi kita nilai D dalam penanganan COVID. Itu berapa jam lalu, 2 hari lalu orang tahu itu tuh. D artinya dungu. Ya, lepas dari kedunguan itu nih Kak Rocky, tapi mengapa sih kok umat masyarakat ini, publik ini seakan dibentur-benturkan begitu ya dengan itu isu yang sudah lama dikunyah-kunyah terus begitu ya? Itu kenapa? Kan coba kita bikin semacam peta itu. Di publik ada soal krisis di dalam kabinet. Erick Thohir menagih utang pemerintah melalui kasir negara Sri Mulyani soal BUMN. Sri Mulyani dianggap nunggak, pemerintah nunggak 130 triliun, jadi viral, jadi poin. Tadi COVID kita disebut sebagai negara yang paling dungu di dalam penanganan COVID itu. Lalu ada isu tentang dinasti, segala macam isu beredar. Maka biasanya mesti dicarikan isu lain yang lebih seksi untuk menghalangi isu-isu current isu itu berkembang menjadi problem serius. Jadi ini diajukan sebagai current issue tuh. Di dalam mata mak-mak ini nggak mempan karena mak-mak lagi sorot di, saya sebut mak-mak karena referensi saya cuma WA mak-mak tuh, kalau mau lihat politik setiap hari cuma WA mak-mak yang bisa dipercaya tuh. Mak-mak tuh tetap sorot soal dinasti, kan itu problemnya. Nah, intelijen berupaya untuk
ajukan atau menyisipkan burning isu baru itu. Yang paling burning ya pasti soal agama, karena itu diambil figur Rizky kan. Jadi kelihatannya di dalam teori intelijen selalu ada upaya untuk remapping keadaan. Bikin semacam psikogram untuk tahu fasilitas psikis bangsa ini ada di mana suhunya tuh. Yang paling mudah untuk menguji suhu psikis bangsa adalah dengan soal-soal yang sifatnya sara. Jadi begitu isu sara muncul, itu orang yang paling sederhana pikirannya tahu bahwa itu kerjaan intelijen itu kan. Kan cuman itu yang terjadi sebetulnya kan. Apalagi tidak ada pretext, tidak ada konteks, tiba-tiba Habib Rizik diajukan. Nah yang terjadi apa? Yang terjadi adalah penguatan kembali politik identitas kan. Tapi itu juga nggak akan mempan karena kita berhubungan dengan kekacauan koordinasi COVID, berhubungan dengan anggaran yang berantakan, berhubungan dengan tatapan internasional yang menganggap ini pemerintah yang nggak bisa dipercaya. Jadi itu soalnya. Nggak ada poin lain. Itu lagi ya, pengalihan isu mulu ya. Bukan pengalihan, ini bukan pengalihan isu nih. Isunya tetap, tetapi dibikinkan sesuatu yang disebut burning issue untuk mapping psikologi publik. Kalau sekedar isu ya orang bisa bikin isu tapi nggak ada mappingnya kan. Jadi mau diujikan apakah ketegangan horizontal itu masih berlangsung apa enggak tuh. Nah ternyata nggak berlangsung lagi. Karena apa? Karena kedunguan event itu tuh. Lain kalau dia terbakar habis kan. Potret Habib Rizik itu jadi lain efeknya. Ini dia gagal. Nah karena itu orang tertawa akhirnya kan. Bakar poster aja nggak bisa ya. Padahal bisa. Ya karena itu. Ya. Bakar poster nggak bisa, bagaimana mau membakar bangsa itu kan. Tetapi Kak Syahganda melihatnya bahwa ini semacam ada juga balasan begitu ya, karena sebelumnya kita tahu ada juga pembakaran bendera PDIP, pembakaran bendera Palu Arit yang juga menimbulkan polemik juga ya, panjang juga begitu. Kemudian baru-baru ini beredar juga meme yang cukup menyinggung ya, ada gambar meskipun nggak terlalu viral, cuman ada gambar, maaf, binatang babi itu ya, yang naik pohon bawa gendong anaknya begitu ya, yang kemudian ya itu. Nah apa ini balasan begitu ya? Saya pikir kan pertama itu kejadiannya kan tanggal 27 Juli. Ya, 27 Juli itu kan dulu dikenal dengan Kuda Tuli. Ya, Kuda Tuli itu peristiwa penyerbuan markas PDI dan strip PDIP ya, tahun 1996. Nah, mereka kan mengeksploitasi tanggal itu bahwa ada kebangkitan kelompok anti Orde Baru ya, yang sebenarnya harus diperingatin. Nah, cuman kan kemudian dia coba ini pada Habib Rizik yang dianggap mungkin bisa mewakili musuh mereka saat ini. Karena apa? Karena sebelumnya FPI membakar bendera PDIP dan PKI. Ya, jadi mereka ini kalau bukan PDIP, maka mereka PKI. Kalau mereka ini misalkan merujuk pada balas dendam pembakaran bendera. Ya, kalau yang PDIP kan dia akan menuntut pembakar itu secara nyata, kita lihat. Nyata datang ke polisi melaporkan. Nah, bendera satu lagi bendera PKI. Ya, jadi sementara ini orang-orang yang tadi bukan orang-orang PDI, maka dia kalau merujuk pada itu, maka mereka bisa mewakili kepentingan bendera yang dibakar, sehingga mereka membalas dendam, membakar posternya Habib Rizik. Ya. Nah sayangnya dia membakar itu, dia tidak mengerti, karena pertama orang membakar bendera PDIP itu sebenarnya kan membakar bendera penguasa. Penguasa itu kan memang wajar dikritik rakyat itu secara vertikal. Karena apa? Karena penguasa itu ya, PDI kan partai penguasa, dia punya policy yang dijalankan oleh petugas partainya, namanya Pak Jokowi ya. Kemudian orang nggak suka, kemudian orang membakar bendera PDIP misalkan, itu kan wajar. Tapi kalau membakar Habib Rizik, kita nggak jelas dasarnya itu kenapa mereka membakar, kecuali mereka memang bagian dari bendera yang dibakar tadi, bendera PKI, berarti itu anak-anak atau cucu-cucu PKI yang
membakar itu. Mungkin ya, ini mungkin, saya nggak ini. Yang kedua, ketika dia membakar bendera, membakar poster Habib Rizik, dia membakar, kalau saya mau nulis tadinya itu, dia membakar matahari. Ya kan, dia terbakar sendiri. Ya, karena apa? Karena Habib Rizik ini sekarang, ya, kalau dia mau revolusi aja, Indonesia udah revolusi sekarang. Ini tinggal komando Habib Rizik. Kalau Habib Rizik ini misalkan pulang ke tanah air, sewa jet pribadi seperti yang dilakukan siapa kemarin tuh Joko Chandra ya, Joko Chandra sewa jet pribadi, dada-dada selfie, ya kan, artinya kalau Habib Rizik menyewa pesawat terbang ya atau balon udara, bisa juga balon udara dia sewa, terbang ke Indonesia, sampai di Indonesia, ini revolusi Indonesia ini. Habib Rizik itu udah matahari sekarang dalam situasi krisis COVID ini. Artinya apa? Artinya ketika struktur legal, struktur resmi kita ya itu sudah tidak mampu memberikan harapan pada rakyat. Selama 6 bulan, seluruh orang sekarang lagi stres. Ya, seluruh orang stres ini bingung, asik melihat langkah pemerintah ini apa. Dari 300, 400 triliun, naik 600 triliun, naik 900 triliun. Nggak ada juga sekarang jalan keluar. Ya, mana? Jokowi stres sendiri, bilang kok kenapa gagal di bidang UMKM, kenapa gagal di bidang penanganan COVID cuma keluar 1,5% dan lain-lain. Jokowi udah seperti orang ya menurut saya kurang waras ya sekarang. Misalnya tiba-tiba dia bilang ini kan harusnya kelihatan sibuk dong. Masa menteri-menteri apa enggak, kita harus kelihatan sibuk supaya apa? Supaya kelihatan itu kerja, kelihatan apa? Urgensi ya kerja ya. Urgensi dia bilang, kita harus kelihatan sibuk. Ini kan orang apa ya, menurut saya kan orang yang aneh kalau minta menteri-menterinya kelihatan sibuk. Bukan sibuk beneran, kelihatan sibuk gitu loh. Ini kan karena apa? Karena memang dia mau melakukan apapun sekarang kan mati langkah. Jadi kalau saya sebagai pecatur, ya saya kebetulan juara catur di ITB dulu, itu saya ngerti, ini udah mati langkah. Dia nggak bisa lagi, mau langkah apapun itu, gagal semua. Nah kalau Profesor Din Samsudin dia kan langsung ngasih hubungannya dengan langit, artinya dia mengutip surat Al-A'raf Din Samsudin nih, bahwa apapun yang melakukan penguasa ini terus salah dan salah, terus sampai akumulasi kesalahan dan kesalahan. Itu Profesor Din Samsudin, dia bilang tangan-tangan langit sudah ikut mempengaruhi apa yang terjadi di bumi ya, karena beliau ini kan memang profesor, ahli agama, tokoh agama. Nah kalau misalkan kita membahasnya ini memang secara nyata sudah gagal semua. Jadi memang ini coba dibenturkan dengan model-model konflik horizontal, klepon dan lain-lain ini, kemudian terakhir Habib Rizik. Tapi menurut saya itu sudah too late. Ini udah nggak ada. Kalau saya sih jadi Jokowi, saya pasti udah lempar handuk. Ya, kalau saya, karena saya ini kan tipenya kayak Gus Dur, kayak Habibie ya. Waktu Habibie itu dia tahu dia udah nggak mampu, dia lempar handuk. Dia minta maaf sama rakyat Indonesia, dia nggak mau. Boro-boro lempar anduk malah mau adalah anaknya juga kok. Nah, iya kalau saya jadi Jokowi ya, tapi Jokowi yang sekarang ini kan justru dia pikir dia mau kesempatan untuk membangun dinasti. Nah, kesempatan yang dia pikirkan ini membuat orang makin jijik. Karena apa? Karena Soeharto itu butuh waktu hampir 30 tahun baru menampilkan Tutut sebagai Menteri Sosial. 30 tahun Soeharto itu bekas tentara ya, yang semua orang takut sama dia ngerti. Ya dia take time 30 tahun. Ini belum apa-apa dia pun udah mau dinasti. Ini yang membuat orang makin marah, saya pikir. Baik, tapi saya ingin ke Kak Tova lagi. Ini efektif tidak sih ini tadi itu untuk menciptakan konflik horizontal? Kalau kata Kak Syaganda tadi, Habib Rizik matahari. Meskipun saya nggak sependapat ya, saya yakin banyak juga orang yang sebenarnya tidak sependapat dengan Habib Rizik. Saya juga kadang-kadang nggak sependapat begitu ya. Tetapi dengan perilaku semacam ini, orang malah jadi akhirnya mendukung Habib Rizik begitu ya. Nah, kalau minimal tidak membenarkan cara-cara seperti ini begitu. Kalau Kak Tova sendiri melihatnya, apa efektifkah cara-cara seperti ini untuk menciptakan musuh bersama, musuh besar, Habib Rizik sebagai musuh bangsa gitu ya, bahwa akan merubah Indonesia menjadi khilafah dan lain sebagainya? Jadi di dunia intelijen itu ada istilah namanya bullshit ya. Bullshit itu 2 kata, penimbul situasi. Itu sudah terkenal sekali di dunia intelijen. Penimbul situasi, ketika tidak ada isu maka intelijen itu bisa menciptakan peristiwa disebut bullshit, supaya ada situasi ditimbulkan seperti itu, nanti nunggu umpan dilambungkan, nanti dicemes atau ditendang atau disepak. Nah, itulah hasil dari kerjaan mereka itu. Nah,
sejak tahun 2016 itu, saya ingat sekali, saya itu panitia Parade Tauhid tahun 2016 itu, saya itu handphone saya di-cloning. Ini saya ceritakan dulu sebelum jawab efektif atau tidak. Ya. Handphone saya di-cloning. Sangat bisa. Jadi saya nggak tahu kelompok ini kelompok mana. Saya tidak menuduh intelijen kita, karena intelijen di Indonesia itu ribuan, dari asing juga banyak di sini. Tiba-tiba itu ratusan orang menerima SMS dari saya, dari nomor saya, itu membatalkan acara Parade Tauhid. Bayangkan coba ya. Jadi nomor saya itu bisa dipakai kelompok tertentu untuk meng-SMS orang buahnya itu membatalkan acara Parade Tauhid. Kenapa saya tahu itu SMS beneran? Karena orang itu mereply ke saya, bisa membalas ke saya. Kan biasanya kan orang pakai aplikasi atas nama Mustafa, ngirim, tapi nomornya orang lain. Ini enggak. Nomor saya dipakai untuk SMS ratusan orang, ribuan orang, pembatalan acara Parade Tauhid. Lalu orang-orang itu maki-maki saya. Loh, Anda itu panitia kok membatalkan? Tak tahu dari mana. Saya dapat SMS dari antum, wah, bahasa Arab tuh. Dulu 2016 tuh. 2017 terulang lagi. Ketika Pilkada DKI, saya dipanggil Polda Metro Jaya itu, gara-gara bom tweet namanya. Karena saya aktif di Twitter. Jadi ribuan tweet atas nama saya itu menghina-hina pejabat tertentu. Saya dipanggil ke Polda Metro Jaya 2017. Nah, seperti itu. Efektifkah bullshit seperti ini? Bisa dikatakan efektif juga tidak. Kalau dulu mungkin iya ya, masih berpikir panjang, ada dananya, dan orang-orang yang digerakkan itu masih orang-orang yang punya akal ya, bahasa Pak Rocky Gerung itu. Nah, semakin ke sini akalnya makin dikit, isinya makin berkurang. Akhirnya apa? Yang mau digerakkan itu orang-orang yang tidak bekerja, yang digerakkan itu orang yang tidak mau berpikir. Lah kok disuruh isu khilafah mau saja hari ini? Kan nggak nyambung. Kayak tadi Joko Tingkir makan ikan kembung tadi itu kok mau lah? Memang akalnya itu cuma sedikit, sudah berkurang. 3 tahun lalu mungkin masih sehat akalnya. Begitu sekarang sudah jatuh terus rendah-rendahnya. Tinggal apa? Satu, jumlah pesertanya itu cuma nggak seberapa. Dulu masih 2016-17 untuk menandingi acara itu masih luar biasa. Ketika 4-11 lalu ditandingi dengan 4-12 itu masanya masih banyak. Meskipun dengan menggerakkan BUMN banyak masanya. Semakin ke sini nggak ada apa-apanya, mau menandingi 212, 213 dan seterusnya, sampai sekarang menandingi acara kemarin yang menolak HIP itu nggak ada apa-apanya. Apalagi kemarin mau membalas pembakaran bendera PDI dan PKI, saya kira sangat kecil sekali, mereka nggak punya kekuatan apapun. Nah sayangnya mereka berkuasa. Persoalannya mereka berkuasa. Jadi bisa memanfaatkan segala lini, kalau mau ya mereka, saya menduga saja, menggerakkan segala lini untuk mengatur isu ini supaya mereka tujuannya ya mungkin bukan pengalihan isu, tapi isu bisa teralihkan gitu. Jadi orang yang terbiasa dengan otak kiri, yang nggak terbiasa dengan otak kanan, mereka akan terpengaruh itu. Kalau saya yang terbiasa dengan otak kanan, saya nggak mudah percaya dengan peristiwa. Ada bom meledak, saya nggak langsung percaya bahwa itu adalah bom bunuh diri misalnya. Ada tabrakan, ada pesawat jatuh, saya nggak mudah percaya seperti itu. Ada pembakaran, saya nggak percaya itu adalah ada meme klepon. Apalagi klepon, kan begitu kan. Baik. Ini kan sudah luar biasa negara gitu, hancur ambiar semuanya ini. Ini yang terakhir ini ya, ini kesimpulannya nih, mungkin kita kasihkan ke sesepuh kita ini. Mungkin sekaligus menutup. Apa lagi? Waktu dan tempat kami persilahkan. Saya kira ada keadaan yang merisaukan negeri dan gejalanya terlihat dari sebut aja perkelahian di antara menteri. Erick Thohir berkelahi dengan Sri Mulyani. Seharusnya perselisihan itu diambil alih oleh Menko-nya, Airlangga Hartarto. Tapi nggak ada keterangan pers bahwa Airlangga manggil 2 menteri itu. Kan itu di bawah koordinasi dia kan, soal hutang BUMN segala macam. Jadi terlihat bahwa keadaan ini menimbulkan spekulasi bahwa sedang berlangsung saling amputasi di dalam kabinet. Sementara Presiden tidak mengerti apa yang terjadi. Karena itu Presiden ingin supaya coba para menteri perlihatkan ada kesibukan itu. Tadi saya ganda betul, seolah-olah ada kesibukan. Ini apa yang mau disibukkan? Ya kayak orang seolah dong, kalau seolah-olah. Apa? Seolah-olah aja. Itu yang terjadi kan? Apa Rahma, kenapa? Seolah-olah. Iya, itu. Jadi kelihatan apa? Kan sekarang orang nggak bisa lihat reaksi fisik di dalam kabinet.
karena webinar terus, Presiden rapat secara online. Nah, kalau saya bayangkan ya, kalau rapat paripurna tatap muka misalnya, begitu Presiden bilang, nah, coba Menteri beri kesan bahwa ada kesibukan itu pasti di antara menteri udah saling nyikut kaki di bawah meja. Apaan sih dia ngomong tuh? Itu begitu kan? Kan ini artinya orang politik semua kan? Jadi keadaan saya itu pernah ngobrol dengan mantan pejabat negara yang udah keluar. Ceritanya memang begitu. Tuh. Pasti saling senggol. Atau mungkin sekarang ya begitu Presiden ngomong itu ya di depan kamera para menteri manggut-manggut, tapi dia di handphone yang satu dia saling kirim WA tuh. Kan ada grup WA menteri-menteri kan. Gile tuh orang tuh. Masa kita disuruh seolah-olah bekerja, padahal memang nggak ada kerjaan. Bagaimana mau kerja, uang anggarannya 1%, penyerapan tidak ada. Kenapa tidak ada penyerapan? Karena tetap menteri-menteri ini takut suatu saat dia akan dipersoalkan. Karena undang-undang penanggulangan ekonomi atau undang-undang COVID, undang-undang nomor 2 tahun 2022, itu tidak secara lengkap memberitahu potensi kriminal dari penyalahgunaan penggunaan anggaran itu kan. Memang ada diskresi, tapi masih ada undang-undang lain yang bisa menangkap pembuat kebijakan yang menimbulkan moral hazard dan korupsi itu. Ada undang-undang perbendaharaan negara, ada undang-undang memperkaya orang, macam-macam. Jadi Siti Fadila Supari ya? Iya. Jadi artinya ini menteri juga takut sebetulnya tuh. Nah, Presiden bahkan dorong, kenapa kalian tidak bisa keluarkan anggaran? Kenapa serapannya kurang? Apa perlu regulasi baru? Lo justru tiap kali tambah regulasi, menteri balik lebih takut lagi. Kenapa? Karena dia tahu bahwa politik ini akan segera berakhir. Jadi psikologi itu yang ada di dalam kabinet hari ini. Baik. Jadi kalau kita survei secara cepat-cepat batin para menteri, itu semua ada di dalam kegelisahan dan berupaya untuk cari selamat sendiri-sendiri. Sementara penguasa nggak ngerti apa yang terjadi. Itu sama seperti apa tadi Joko Tingkir makan ikan tadi kata Tova. Makan ikan kembung. Bukan Joko Tingkir keselek kelepon. Blow on artinya. Tapi saya tanya serius lah, kembali lagi ke poster tadi itu. Kak Rocky itu tahu nggak kira-kira kalau menurut analisa Kak Rocky, kenapa sih kok bakar udah disiram jerigen bensin gitu minyak, kok nggak berhasil, kira-kira kenapa sih? Ya karena nggak ada latihan, kan kalau demo itu mesti webinar dulu tuh supaya tahu kimia antara korek api itu dengan jenis flanel di dalam poster itu, ya mungkin nggak bisa jalan karena poster itu terlalu banyak disentuh orang sehingga keringatnya itu menutupi bahan yang flammable. Nah itu salahnya kan. Kalau mau bakar itu pegang di ujung, jangan dipegang di tengah-tengah. Itu nanti berminyak, dia nggak bisa dibakar itu. Oh, itu saya kasih tahu tuh cara membakar yang bagus itu. Ada penjelasan ilmiahnya ya. Jadi bukan karena bukan karena kualat Habib Rizik. Nah, dia memang ada karomahnya Habib Rizik itu. Habib Rizik itu betul-betul ini, kita kan bangsa Indonesia ya, bangsa yang percaya tentang orang-orang yang dilindungin oleh kekuasaan langit. Jadi Habib Rizik itu sudah berkali-kali ditembak ya itunya markasnya di mana di puncak itu diserbu pakai peluru-peluru, dia selamat. Kemudian dia waktu ceramah di Cawang ya dikasih bom itu, mobil bom, selamat juga. Ya, itu kemudian kemarin dibakar, memang nggak bisa dibakar, dia memang udah matahari, udah beda lagi analisa Saganda. Rendra itu kan, ya kan, katanya ini dia itu udah menjadi penerang bagi seluruh bangsa Indonesia. Kalau Habibnya iya, ini kan posternya kemarin itu mereka pelakunya malah ngaku sendiri kok, itu sebenarnya konyol sebenarnya. Saya pikir itu dia nggak mikir, dia bilang kan poster itu udah kita lemparin tomat banyak sekali, udah tahu dilemparin tomat basah-basah kok ya dibakar. Ini mereka bahasa Om Dungu tadi kan begitu kan, udah lemparin tomat ratusan tomat dibakar. Ada tafsir Rocky Gerung, ada tafsir Mustafa, ada tafsir Saganda. Tafsir Saganda memang Habib Rizik ini sakti. Udah pokoknya kalau Habib Rizik datang ke Indonesia udah revolusi Indonesia nih, ngeri, nggak mempan di dong kayak Khomeini dong. Ya, tetapi dengan kondisi COVID dan kemudian ya kedepannya ini yang bisa dikatakan serba tidak jelas,
kayaknya isu-isu macam ini masih akan terus lanjut ya. Ya tersisa itu. Yang masuk akal nggak ada nanti. Tersisanya yang nggak masuk akal kayak gitu nanti. Banyak itu. Kak Rocky silakan. Masih akan lagi... Ya, dilanjutin aja supaya ada tontonan itu. Supaya kita terhibur dengan kedunguan-kedunguan itu. Lain kali mungkin tipsnya itu, pelajari dulu bahannya tuh. Kalau nggak bisa dibakar, mending disiram air keras gitu. Iya, daripada... Lebih efektif dia. Daripada nonton drakor ya, nonton drama-drama di Indonesia saja begitu. Lebih ini, lebih drama real. Solo nih, bukan drama drakor. Solo. Dralo. Lebih real begitu. Baik, terima kasih ini Kak Syaganda, terima kasih Kak Tova dan juga Kak Rocky. Okay. Ya, jangan lupa subscribe dan komen ya, karena saya baca loh semua komen. Boleh komen apa aja, positif atau tidak positif, yang penting sopan ya. Dan auto subscribe, jangan lupa ya. Saya Rahma Sarita, sampai jumpa.